Jawaban Erick Thohir soal peluang Indra Syafri tukangi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. China pilih jamu timnas Indonesia di stadion yang jauh. Erick Thohir, kita kerjai balik. Sudah dianggap seperti saudara, masyarakat Kamboja tumpah ruah rayakan keberhasilan timnas Indonesia. Shin Tae-yong komentari kesuksesan timnas Indonesia U19 juara Piala AFF. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Jawaban Erick Thohir soal peluang Indra Syafri tukangi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya menjawab soal kabar Indra Syafri yang akhir-akhir ini disebut-sebut bisa menjadi pelatih timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Indra Syafri baru saja membawa timnas U19 Indonesia keluar sebagai juara ASEAN Cup U19 2024. Setelah membawa timnas U19 Indonesia meraih gelar juara, nama Indra Syafri langsung mencuat kembali. Belakangan ini nama Indra Syafri dibahas karena ia dinilai sebagai sosok yang paling tepat menukangi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Hal ini karena timnas Indonesia bakal memiliki dua agenda yang mepet. Timnas Indonesia akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup U19 atau yang dikenal sebagai Piala AFF. Skuad Garuda akan menjalani laga FIFA Matchday putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November. Pada waktu yang hampir bersamaan, timnas Indonesia akan menghadapi Piala AFF 2024. Situasi ini memunculkan wacana supaya timnas Indonesia dibagi menjadi dua tim. Dengan harapan Shin Tae-yong fokus menukangi timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, tim kedua yang bakal disiapkan buat tampil di Piala AFF ini bisa ditukangi pelatih lain. Nama Indra Syafri muncul apalagi ia juga baru membawa timnas U19 Indonesia meraih juara Piala AFF U19. Ia juga telah membawa timnas U23 Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023. Saat ditanya terkait hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa sampai saat ini semua pelatih sudah memiliki tugas masing-masing. Menurutnya timnas Indonesia senior sepenuhnya ditangani Shin Tae-yong apapun agendanya. Setelah itu, timnas U19 Indonesia ditukangi oleh Indra Syafri. Kemudian timnas U16 Indonesia dilatih oleh Nova Arianto. Oleh karena itu, tak ada pilihan pelatih lain dan semuanya sudah ditetapkan dengan target masing-masing. Dengan pernyataan Erick Thohir ini bisa dipastikan bahwa Indra Syafri akan tetap fokus menukangi timnas U19 Indonesia. Dalam waktu dekat Indra Syafri akan kembali memimpin timnas U19 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2024. China pilih jamu timnas Indonesia di stadion yang jauh. Erick Thohir, kita kerjai balik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara soal timnas Indonesia yang akan dijamu China di stadion yang jauh yakni Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Belum lama ini Federasi Sepak Bola China telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium akan dipakai sebagai kandang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. CFA telah mengajukan pemakaian stadion tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). AFC pun telah menyetujui pemakaian stadion tersebut untuk menjamu timnas Indonesia. Stadion ini dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya dipakai China. Lokasi stadion Qingdao ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa lokasi pertandingan China versus timnas Indonesia ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang tak mudah. Pasalnya, pada bulan Oktober itu ada dua laga yang akan dilakoni timnas Indonesia yakni melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan China pada tanggal 15 Oktober. Dua pertandingan tersebut merupakan laga tandang di mana tim asuhan Shin Tae-yong harus ke Bahrain lebih dulu. Setelah itu, baru ke China, tetapi perjalanan ke China tak akan mudah karena timnas Indonesia bakal menempuh penerbangan panjang dan melelahkan. Pasalnya, timnas Indonesia tak bisa melakoni penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao. Zheng Yizhes dan kawan-kawan akan lebih dulu turun di Beijing. Setelah itu, timnas Indonesia akan menempuh perjalanan jauh untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Apalagi, dipastikan saat Oktober nanti, China sedang berada dalam cuaca dingin.
Tentu saja kondisi itu membuat perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Melihat situasi ini, orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu. Hal ini karena pastinya semua negara ingin bisa meraih kemenangan. Menurut Erick Thohir akan ada tim yang memang ingin mempersulit tim tamu. Dia pun melontarkan kelakar bahwa apabila tim merah putih dipersulit atau dikerjai, Indonesia akan membalas. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu terlihat sambil bercanda mengatakan akan ganti mengerjai tim tamu yang datang ke Indonesia nantinya. Namun, sebelum menghadapi laga melawan China tersebut, mantan pemilik Inter Milan tersebut berharap tim asuhan Shin Tae-yong bisa fokus lebih dulu untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal berlangsung pada September mendatang. Sudah dianggap seperti saudara, masyarakat Kamboja tumpah ruah rayakan keberhasilan timnas Indonesia. Kegembiraan bukan hanya meliputi fans tanah air saja, namun warga Kamboja juga ikut merayakan gelar juara Piala AFF U19 timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja memastikan gelar kedua Piala AFF U19 usai mengandaskan perlawanan Thailand di laga final. Jalan timnas Indonesia menuju gelar Piala AFF U19 2024 tergolong mulus. Sejak babak penyisihan grup, skuad Garuda Muda telah menunjukkan performa luar biasa. Tergabung di grup A, timnas Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan atas Filipina, Kamboja, hingga Timor Leste. Pasukan Indra Syafri bahkan mengemas 14 gol dan hanya kebobolan 2 kali sepanjang laga fase grup sekaligus merengkuh tiket ke partai semifinal. Di partai final melalui gol tunggal Jens Raven, timnas Indonesia sukses mengunci kemenangan atas Thailand sekaligus mengklaim gelar kedua Piala AFF U19. Sebelumnya, timnas Indonesia juga pernah merengkuh gelar Piala AFF U19 pada 2013. Ketika itu, Evan Dimas dan kolega menundukkan Vietnam di final. Euforia supporter timnas Indonesia langsung terasa tak lama setelah pasukan Indra Syafri menjuarai Piala AFF U19 2024. Banyak masyarakat yang merayakan kesuksesan Garuda Muda itu. Namun, ternyata bukan hanya supporter timnas Indonesia saja yang merayakan keberhasilan itu, tapi warga Kamboja juga larut dalam euforia tersebut. Terlihat, warga Kamboja turut merayakan keberhasilan timnas Indonesia, bahkan ratusan komentar ucapan selamat menghiasi akun media sosial penggemar sepak bola ASEAN. Selamat Indonesia, kalian pantas mendapatkan cinta, salam dari Kamboja, ucap Min Saroreng. Selamat Indonesia, kami selalu mendukung kalian, saudaraku. Salam dari pendukung Kamboja, tutur Bom Mao. Shin Tae-yong komentari kesuksesan timnas Indonesia U19 juara Piala AFF. Timnas Indonesia U19 sukses menjadi juara Piala AFF ASEAN Cup U19 2024. Garuda Muda menundukkan timnas Thailand 1-0 dalam laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Satu-satunya gol kemenangan Indonesia dicetak Jens Raven di menit 17. Ini menjadi gelar kedua timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19, setelah meraihnya pada 2013 silam. Kesuksesan ini rupanya ikut dikomentari oleh pelatih timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong. Shin ikut berkomentar di kolom Instagram Erick Thohir. Selamat kepada timnas U19 yang telah menjadi juara, ungkap Shin Tae-yong. Ini menjadi gelar kedua timnas U19 di Piala AFF U19. Menariknya, gelar perdana pada 2013 juga diraih bersama Indra Syafri. Gelar timnas Indonesia juga semakin lengkap karena Ikram Al-Ghifari terpilih sebagai kiper terbaik, sedangkan Doni Tri Pamungkas menjadi pemain terbaik. Pada laga final yang dipenuhi penonton setia timnas, pelatih Indra Syafri melakukan perubahan di 11 pertama. Ia memainkan Welber Jardim sebagai pemain inti di pertandingan kali ini, untuk bertandem dengan gelandang Muhammad Kaviatur. Sementara Vigo Dennis di bangku cadangkan. Untuk lini serang, Jens Raven jadi pilihan utama sebagai ujung tombak sedangkan M. Rizky Afrizal dan Arlian Syah Abdulmanan beroperasi di posisi pemain sayap. Formasi ini berbuah manis pada babak pertama. Pada menit ke-17, Jens Raven mencetak gol memanfaatkan sepak pojok. Keunggulan 1-0 berkat gol Raven tersebut bertahan sampai peluit panjang berbunyi.